Saat saya mendengar itu, saya menoleh ke Sableng dan Sableng juga menoleh ke saya dengan wajah yang sudah pucat ya. Dan saya itu masih belum percaya kalau hal ini benar-benar kejadian mistis atau kejadian misteri ya. Karena ini pengalaman pertama saya dengan rasa yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Saya belum yakin kalau itu memang suara ketukan dari arwah Pak Kliwon. Jadi begitu saya melangkah 2 langkah, tiba-tiba dari pintu depan kamar Sableng itu terdengar suara seperti hantaman. Duar! Sontak saya kaget dan dia mematung ya, karena nggak tahu itu suara apa. Dak gitu. Jadi suara triplek yang dihantam gitu ya, dak gitu. Seketika semua hening ya, dan saya pun diam mematung sambil menoleh ke arah pintu itu. Tiba-tiba terdengar suara, nak, ndi becakku nak, becakku ndi. Wah, begitu mendengar suara itu, saya langsung lompat ke atas kasur di sebelah Sableng ya. Saya langsung lompat dan saya langsung melihat ke Sableng dengan wajah Sableng itu udah berkeringat dan pucat. Dan saya berbisik kepada Sableng, ternyata benar, Pak Kliwon matinya hantu. Jadi gini, jadi saya bilang ke Sableng, berarti benar Pak Kliwon matinya jadi hantu, saya bilang. Ketika saya berbicara seperti itu, suara itu semakin membentak ya. Nah, dok, sambil memukul-mukul pintu kamar Sableng. Nah, dok, di becakku, di. Sambil seolah-olah dia marah ya. Seolah-olah dia marah membentak kami yang ada di dalam. Di becakku nak, dok. Setelah beberapa saat dan beberapa kali sahutan itu, Sableng kembali menjawab, Pak, maaf yo Pak, becakmu ku jual. Nanti kalau ada duit, becakmu kutebus lagi. Maaf yo Pak. Diam seketika, semua hening. Nggak ada lagi suara ketokan, nggak ada lagi suara bentakan dari luar kamar menanyakan becaknya. Seketika suasana hening dan kami rasa semua sudah berlalu ya. Kami rasa semua sudah berlalu. Saya dengan Sableng pun sudah agak sedikit tenang karena sudah nggak mendengar suara-suara aneh lagi. Nah, jadi saya pun bercerita dengan Sableng bahwa kejadian ini nggak lazim dialami oleh Pak Kliwon ya. Yang kita kenal Pak Kliwon ya baik ya, tapi ya mungkin kita nggak tahu ya apa yang dilakukan Pak Kliwon sehari-hari, tapi secara kita lihat ya Pak Kliwon adalah sosok orang yang baik, jujur ya, tapi Allahu a'lam lah ya. Dan di situ pun Sableng juga mengatakan kepada saya, memang keseharian Pak Kliwon yang kita lihat memang baik, tapi Pak Kliwon memiliki sisi yang sulit untuk ditebak ya. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Kliwon ini penganut animisme ya. Jadi dia nggak memiliki agama, dia memiliki cuman kayak kepercayaan gitu aja. Dan Sableng menceritakan itu kepada saya malam itu, dan saya berpikir ya mungkin inilah yang
yang membuat Pak Kliwon jadi penasaran ya. Jadi tengah kita bercerita seperti itu, tiba-tiba terdengar dari dalam gudang penyimpanan beca itu suara bel beca, ting 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 ting. Suara bel beca yang khas dimainkan oleh Pak Kliwon. Ting 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 ting. Mendengar suara itu, saya dan Sableng pun kembali bertatapan ya. Di dalam hati kami bertanya-tanya, apalagi nih? Jadi ketika suara bel itu berbunyi lagi, saya yang masih memiliki rasa penasaran yang tinggi, memutuskan untuk mencoba mengintip apa yang terjadi di luar. Jadi tembok kamarnya Sableng ini tinggi. Di atasnya itu ada seperti ventilasi ya, terobong angin ya, ventilasi gitu. Jadi kalau kita naik ke atas, kita bisa ngelihat keadaan di ruang gudang itu. Jadi saya putuskan untuk mengintip, dan Sableng pun penasaran dan juga ikut. Jadi ini tembok ya, ini kasur berjarak 2 meter. Di sini ada meja belajarnya Sableng, dan saya naik ke atas meja belajarnya Sableng untuk mengintip ke sebelah ya. Nah, si Sableng ini pakai kursi karena tingginya kurang masih, jadi dia ambil beberapa tumpukan buku, ditaruhnya di atas kursi dan dia naik, akhirnya bisa dia melihat ke ventilasi itu untuk mengecek keluar ya. Jadi begitu kami sama-sama mengintip, melihat dari sela-sela ventilasi cerobong angin itu terlihat sosok Pak Kliwon tengah duduk di atas becak Ronggo Lawe dengan gaya khasnya seperti ini. Ya. Dengan gaya khasnya seperti ini, ya. Rambut panjang dan sambil menyanyikan lagu-lagu Jawa ya. Nah, pokoknya seperti itu ya. Dia seperti nembang Jawa, pelan sekali. Dan seketika sosok itu menoleh ke kami dengan mata merah dan muka yang balu seperti lebam gitu dengan mata mencolok merah. Dan ketika dia menoleh ke kami, Sableng pun sakingan takutnya ya, sempat terjatuh dari kursi yang nggak begitu kuat dengan tumpukan buku yang sebagai penyangganya ke atas itu. Sableng pun terjatuh dan saya pun turun. Benar ternyata bahwa sosok yang gentayangan di luar itu benar adalah sosok Pak Kliwon, dan di situ baru saya yakin bahwa Pak Kliwon benar-benar mati jadi hantu. Oke, setelah kejadian itu malam pun berakhir setelah kami mengintip bahwa benar di gudang itu adalah sosok Pak Kliwon. Kami pun memutuskan untuk tidur menutup badan dengan selimut ya, walaupun nggak tidur ya, dengan gemetaran, berharap hari cepat berlalu ya, pagi cepat datang agar semuanya bisa kembali normal ya. Akhirnya pagi itu kami nggak tidur ya, dalam selimut kami nggak tidur, sama-sama ketakutan ya, gemetar karena melihat terbayang-bayang sosok wajah sorotan mata dari arwah Pak Kliwon ini. Akhirnya terdengar azan subuh, kami pun lega. Akhirnya kita sama-sama wudhu, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh saya putuskan untuk pulang ke rumah untuk tidur sebentar ya, karena besoknya kita harus sekolah ya. Akhirnya hari itu pun saya kesiangan sekolah. Akhirnya saya nggak sekolah ya. Ternyata Sableng pun sama. Sableng pun dengan kejadian 3 malam berturut-turut kurang tidur dan tadi malam sempat terjatuh. Akhirnya Sableng merasa panas dingin ya, demam ya. Akhirnya saya nggak sekolah, Sableng nggak sekolah. Dan siang itu kejadian yang mengejutkan tiba-tiba bikin heboh ya. Nenek Sableng mengatakan bahwa becak yang sudah dijual ya, becak Pak Kliwon yang sudah dijual yang bertuliskan Ronggo Lawe, tiba-tiba kembali ada di dalam garasi
becak neneknya Sableng. Jadi mendengar informasi itu saya datang untuk melihat langsung juga ya. Melihat langsung ternyata benar. Persis becak itu parkir di tempat yang seperti saya lihat tadi malam bersama Sableng. Jadi di situ saya simpulkan benar-benar memang arwah Pak Kliwon ini memang gentayangan ya. Nah, di situ saya disuruh oleh neneknya Sableng menemani Sableng yang lagi sakit ini untuk mengantarkan kembali becak yang sudah dijualnya ini ke rumah pembelinya. Jadi saya dengan Sableng kembalilah mendorong becak ya, dorong becak, kita antarlah ke rumah si pembeli becak ini. Sesampainya di sana, dengan terheran-heran si pembeli becak ini bertanya kepada kami, "Kamu yang bawa becak saya?" Kata dia kan, menanyakan kepada Sableng. Dan Sableng bilang, "Ya enggak Pak," katanya kan, "becak sudah saya jual," kata dia, "kok masa saya bawa? Itu kok ada di kamu, saya kehilangan dari pagi saya cari-cari becak ini," kata dia kan. Kata si bapak pembeli ini tadi. Dan Sableng bilang, "Ini becak saya temuin ada di gudang rumah nenek saya, dan saya di sini datang disuruh untuk ngembaliin becak ini, tapi nggak tahu siapa yang bawa," kata si Sableng. Dan si pemilik becak ini pun seneng lah dengernya ya kalau becaknya ketemu dan diantar pulang. Dan sambil berpamitan pulang, Sableng sambil agak sedikit guyon bilang, "Lain kali becaknya diikat Pak, biar nggak keluyuran malam-malam." Sambil ketawa ya, akhirnya kita pun pulang. Kita pulang ke rumah, saya pulang ke rumah dan Sableng pun beristirahat di rumahnya. Nah, pada kejadian malam selanjutnya, setelah becak ini kami kembalikan, ke rumah pembelinya. Pada malam itu ada seorang warga yang kenal dekat juga dengan sosok Pak Kliwon ini semasa hidupnya, melihat becak Ronggolawe ini warawiri di pasar. Jadi saat itu warga ini juga memiliki sebuah kios ya, sebuah kios di pasar itu. Jadi jam 2:30 pagi ya, dia datang ke pasar untuk buka kios sayurnya. Jadi nggak sengaja dia ngelihat becak Ronggolawe ini melintas di hadapannya di depan pasar. Dan begitu melihat becak Ronggolawe itu dengan dengan sosok persis orang yang membawanya seperti Pak Kliwon ya, dengan rambut panjang, ikal sebahu, topi camping, dan sambil nembang Jawa, sambil gayu gitu, sambil goes becaknya sambil nembang Jawa. Dan orang ini pun dengan penasaran memutar balik motornya, menghampiri becak itu dan mencoba menegur Pak Kliwon. Jadi sambil jalan pelan gitu ya, dia Pak Kliwon udah duluan, becak Ronggolawe disusulnya pakai motor pelan-pelan. Begitu sudah berdampingan, orang ini mencoba menegur Pak Kliwon ini, menegur becak yang Ronggolawe ini yang mirip banget dengan Pak Kliwon ini, tapi belum kelihatan wajahnya karena malam gelap ya. Disusulnya gini. Begitu dia melihat, Pak Kliwon ini menatapnya lagi dengan wajah yang mengerikan. Memang sosok Pak Kliwon menurut warga ini, tapi dengan mata yang merah dan muka yang sudah mulai hancur ya. Muka lebam dan mulai seperti mengelupas gitu, biru dan kemerah-merahan berdarah, muka yang hancur, menoleh warga ini sambil tersenyum. Dan membuat warga ini langsung tancap gas, kabur, dan akhirnya hari itu dia nggak kembali lagi ke tokonya, dia nggak buka toko. Dan heboh lah di pasar mendengar kejadian bahwa becak Ronggolawe gentayangan ya, becak Ronggolawe gentayangan. Jadi pada saat itu pagi itu saya disuruh sama ibu saya untuk beli sarapan di warung nasi uduk dekat dari pasar itu, memang nggak jauh lah dari pasar. Jadi ketika saya di sana di pasar itu, saya melihat warga berkerumun ya. Warga berkerumun nggak seperti biasanya, seperti
membicarakan sesuatu ya. Jadi saya coba mendekat, mendengar, dan ternyata mereka membicarakan tentang Pak Kliwon. Mereka bicarakan tentang Pak Kliwon. Ada yang ketemu tadi malam dengan becak Ronggolawe gentayangan katanya. Ada yang ngelihat sama persis seperti Pak Kliwon, tapi yang bawa becaknya mukanya udah hancur katanya, sambil demang Jawa dan tersenyum katanya. Jadi benar sosok Pak Kliwon ini menjadi viral ya, menjadi viral. Becak Ronggolawe waktu itu menjadi viral karena gentayangan di pemukiman warga ya. Nah, jadi setelah mendengar itu saya nggak jadi beli nasi uduk. Saya langsung bergegas kembali ke rumah Sableng karena saya tahu ketika becak Ronggolawe pada malam sebelumnya ya, pengalaman saya becak Ronggolawe gentayangan, pasti becak itu kembali ke becak itu pasti kembali ke gudang milik neneknya si Sableng. Ternyata benar. Di rumah neneknya Sableng sudah ramai juga warga berkumpul menyaksikan becak Ronggolawe sudah terparkir di gudang milik neneknya Sableng. Nah, ya di sini warga rame lah nih menceritakan gimana nih solusinya kalau becak ini biar nggak gentayangan lagi, karena warga benar-benar ketakutan ya, karena memang aktivitas di lokasi itu yang namanya pasar tradisional ya, aktivitasnya mulai dari jam 12 malam, jam 1 itu memang warga yang berjualan sudah mulai berdatangan ya, karena subuh menjelang jam 3, jam 4 itu sayuran udah pada datang. Jadi mereka udah mempersiapkan tempat untuk nunggu sayuran datang. Jadi karena heboh ya, viralnya becak Ronggolawe ini gentayangan, warga pun jadi takut untuk beraktivitas malam. Dan mereka pun takut kalau masalah ini berlarut-larut, mereka pun nggak berani ngebuka tokonya, nggak buka dagangannya, gimana mereka bisa dapat duit gitu ya. Soalnya penghasilan utamanya memang di situ. Dan akhirnya warga pun memiliki inisiatif bahwa becak ini nggak usah dijual ya, becak ini nggak usah dijual. Nah, kebetulan si pembeli becak ini pun ada di sana, menyaksikan langsung juga. Dia pengen memastikan siapa sih yang tiap malam datang ke rumahnya bawa becak Ronggolawe ini kabur. Padahal di malam kedua itu becak Ronggolawe itu udah digembok ya, udah dikuci gembok. Menurut ceritanya udah digembok, gemboknya itu bisa lepas sendiri dan becaknya ngabur lagi. Dan akhirnya si pembeli becak Ronggolawe ini pun berkesimpulan bahwa ya udahlah, aku ikhlasin becaknya Ronggolawe di sini aja lah. Jadi udahlah, biar aku yang beli becaknya tapi nggak kupake nggak apa-apa, yang penting becak ini nggak gentayangan lagi. Nah, jadi di situ warga pun senang ya mendengarnya dan sama-sama berdoa pada malam itu ya. Pada malam itu setelah siang kejadiannya becak Ronggolawe sudah diikhlaskan untuk dimuseumkan di gudang rumah neneknya Sableng. Malamnya Pak Imron dan warga setempat mengadakan tahlilan di musola untuk mendoakan arwah Pak Kliwon biar nggak gentayangan lagi. Nah, hebatnya di sini setelah becak itu tidak dijual ya, dan diparkirkan di tempatnya biasa. Di situ arwah Pak Kliwon sudah tidak terlihat lagi gentayangan. Bahkan Sableng pun bisa tidur nyenyak dan tidak pernah lagi mendapat gangguan ya. Cuman sesekali Sableng masih sering mendengar bahwa bel dari becak Pak Kliwon, si becak Ronggolawe ini masih sering terdengar, ting ting. Namun hanya sesekali dan tidak membuat Sableng takut ya. Nah, jadi di sini warga menyimpulkan bahwa Pak Kliwon ini memang hidup di Jakarta sebatang kara ya. Dan pengakuan dia pun bahwa di Jawa dia nggak milikin siapa-siapa lagi. Yang hanya dimilikin Pak Kliwon di dunia ini hanyalah becak Ronggolawe. Walaupun notabene becak itu hanya becak sewaan, tapi Pak Kliwon sudah menganggap becak itu harta satu-satunya yang dia miliki. Jadi Pak Kliwon ingin menjaga becak itu dijaga, dirawat oleh dirinya sendiri ya. Jadi seolah-olah gimana ya, dia nggak ikhlas kalau Pak Kliwon kalau becak ini dinaikin atau dikendarin orang lain. Nah, hal ini persis
terjadi di mimpi ya, di mimpi oleh si pembeli beca ini di malam Pak Kliwon gentayangan ketiga itu yang terlihat di pasar. Pada malamnya di dalam mimpinya orang ini didatangi Pak Kliwon dengan wajah yang normal ya, wajah yang normal tidak menyeramkan. Di situ Pak Kliwon menyampaikan bahwa jangan ganggu becakku, nanti di kamu becakku rusak, simpan aja becakku. Jadi 3 kalimat itulah yang disampaikan Pak Kliwon ke si pembeli beca ini, dan si pembeli beca ini memutuskan untuk mengikhlaskan beca yang sudah dibelinya dari neneknya Sableng untuk disimpan lagi oleh neneknya Sableng. Karena Pak Kliwon karena Pak Kliwon berpesan seperti itu di dalam mimpinya ya. Jadi ya si pembeli beca ini pun nggak mau ketakutan, nggak mau dihantui. Jadi ya udahlah, biar sama-sama enak, Pak Kliwon pun tenang, saya pun hidup tenang. Ya saya ikhlasin lah, becanya di sini aja, dimuseumkan di sini aja. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah beca itu dimuseumkan dan warga pun membacakan doa ya, membacakan Yasin dan tahlil untuk arwah Pak Kliwon. Alhamdulillah sampai saya kelas 1 STM ya, kelas 1 STM baru pindah dari tempat itu. Alhamdulillah udah nggak pernah terdengar lagi kisah si Pak Kliwon atau yang disebut warga setempat beca hantu Ronggolawe. Oke, inilah cerita pengalaman pertama saya melihat sosok dari hantu yang gentayangan ya, merasakan suasana yang begitu menyeramkan, yang seolah-olah seperti mimpi namun ini nyata. Awalnya saya nggak percaya dengan hal-hal tersebut, namun setelah kejadian inilah banyak kejadian-kejadian yang hampir serupa yang saya alami, dan mungkin di kesempatan lain di konten sebuah kisah misteri ini saya akan berbagi cerita pengalaman-pengalaman misteri saya yang lain untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih banyak. Saya Ri Wijaya mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.